She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just Hello, welcome back to my channel dengan saya Jenny Marmata. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak buat yang sudah nonton video saya, dan saya gak bosan-bosan meminta buat teman-teman untuk mensubscribe video saya. Ini untuk diary online saya. Ya maunya sih teman-teman gak boring, bisa ngasih masukan, bisa ngasih untuk menambah buat aku bisa semangat buat videonya, ngasih support ke aku, dan apa yang harus aku share tentang Amerika, dimana aku tinggal saat ini. Dan kali ini aku mau ngomong dan mau berbagi ini perihal pekerjaan aku dan perihal suami aku. Tadi aku udah buat kopi dalgona, ini yang kedua kali aku buat. Terus sebelumnya aku sudah buat pasti crackers gibbon apa sih yang ada fly-nya, tapi aku ada salah resep. Ya, aku nggak buat telur sama menteganya atau butternya terakhir, tapi aku coba ini tetap enak juga. Hari ini aku ada off. Hari ini sebenarnya hari Kamis aku off. Saat minggu ini aku offnya hanya 1 hari, puji Tuhan. Dan aku kerjanya overnight, dimana mungkin aja overnightnya sih cuma 3 minggu doang. Dan 3 minggu yang 4 minggu yang lalu, dalam jangka waktu 3 minggu itu aku schedule-nya jam 4 pagi. Jadi mungkin karena ada efeknya dari kejadian pandemik ini, so banyak yang kemarin itu orang pada belanja besar-besaran atau panik, jadi mereka belanjanya sampai biasanya kan kerjanya mulainya jam 6 pagi sampai jam 12. Dan untuk pas kejadian awal-awal mau lockdown, jadi orang-orang pada belanja besar-besaran dalam partai besar. So kami mulainya jam 4 pagi, so bukanya tetap jam 8. Jadi pada habis, jadi sebelum itu gimana sih ceritanya. Sebelumnya aku mau cerita dulu sama teman-teman. Kemarin aku sudah share perihal pekerjaanku adalah di bagian nyusun barang, tapi aku mulainya jam 6 pagi, nggak nyusun barang. Itu banyak yang kami kerjakan sebelum nyusun barang, dan aku melakukannya dengan senang hati dan aku menyukainya, dan ketepatan puji Tuhan aku sudah kuat. Jadi nggak seperti waktu aku kerja pernah di Majestic, OMG aku sampai nggak datang bulan selama kerja di sana. Untuk saat ini mungkin Tuhan sudah lebih tapi berhubung aku juga nge-gym, ya selain dari bantuan dari Tuhan aku juga nge-gym, jadi fisiknya lebih kuat, dan aku nggak kaget, nggak terkejut badan aku setelah sampai di sini kerjanya seperti apa. Jadi nggak ringan sih menurut aku, ini kerjanya nggak ringan. Nah, banyak teman-teman bilang, kamu kerja apa sih? Maaf, bukan aku nggak mau menjawab, tapi kan aku sudah share terlebih dahulu. Seandainya pertanyaannya sesuai dengan video cerita pekerjaan aku yang ceritakan itu gimana, apa saja, kamu kerjanya mulai jam berapa, atau gimana pembagian waktunya, atau seperti
Yang sudah saya katakan masih tetap kamu kerja apa, kamu kerja di mana. Please, bukan aku nggak mau share langsung jawab, tapi aku membuat video ini supaya aku juga berbagi buat teman-teman, nggak 1-2 orang yang bertanya, namun beberapa, so sudah ada jawabannya satu. Nah, apabila tidak mengerti bagian pekerjaanku, karena aku juga nggak mendetail menceritakan pekerjaan aku itu, aku paginya seperti ini, awal kerjanya mulai dari awal datang kerja seperti ini, aku lakukan ini, aku nggak ngomong seperti itu, namun aku bilang kalau aku itu sebagai general merchandising ini untuk menempatkan barang di displaynya. Selain itu aku masih mengerjakan hal yang lain lagi, karena ternyata walaupun posisiku GM tapi tetap banyak yang harus dilakukan, dan saya sangat menyenangi dan menyukai pekerjaan ini karena banyak ilmunya juga. Walau hanya kelihatan simple, kelihatan hanya itu doang, ternyata enggak. Ternyata banyak yang harus dilakukan, banyak yang harus diketahui, banyak yang harus dimengerti. Untuk itu mereka ada trainingnya. Lambat laun sih ya, tetap juga learn by doing, learn by doing. Itu dah, bahasa Inggrisku aja masih ngacau. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran sama kerja aku, pertama itu bisa nonton video aku sebelumnya. Yang kedua, bila ada pertanyaan boleh seputar dari pekerjaan aku akan jawab. Jadi enggak nanya lagi, Jen kamu kerja di mana? Aku sudah bilang aku kerja di Target, dan posisiku ada GM. GM itu bukan general manager tapi general merchandising, itu nyusun barang. Selain nyusun barang ada hal lain yang dilakukan di sana. Nah, untuk itu ada yang dipertanyakan baru ditanya. Bukan aku nggak mau menjawab, tapi ya setidaknya aku ingin mengembangkan video ini. Jadi sama seperti kalian meminta foto suami aku. Nah, bukan aku nggak mau share di IG, aku ada share juga di Insta Story, tapi untuk upload fotonya yang buat album di IG atau Facebook itu aku kurang tertarik. Bisa saja aku share langsung aku hapus, tapi aku kurang tertarik karena apa? Ya mungkin dari segi nggak terlalu mau pamer, dibilang enggak. Suamiku juga nggak kayak Brad Pitt gantengnya kan, jadi ya biasa aja sih menurutku. Sama halnya aku selama 3 tahun pacaran sama dia, banyak fotoan liburan aku juga nggak share. Tapi kalau aku kenalkan secara langsung ke keluarga, ke teman-teman, ya. Tapi kalau pamer kalau aku ada pacar bule atau enggak, yang pertama kesannya sama buat aku sih orangnya cuek, hanya saja tetap aku menjaga untuk orang-orang yang kurang berkenan, jadi mending nggak usah terlalu di-share. Mungkin suatu saat juga aku akan share, nggak saat ini, mungkin menunggu waktu yang tepat, entah kapan, entah tunggu basic, entah seperti itulah. Nah, yang aku mau share saat ini bukan tentang kopi dalgonaku atau tentang crackersku. Nah, sebelum aku tidur, karena aku akan kerja masuk malam juga hari ini, berhubung si pandemik juga, aku ada 3 minggu ini masuk jam 11 malam sampai dengan selesai kerja. Biasanya jam 6 atau jam 8, ya tergantung kerjaan juga sih kalau banyak atau enggak. Tapi biasanya sih jam 6 atau jam 7 udah selesai. Nah, kerjaan aku itu masa pandemik ini sedih iya, takut iya. Berhubung itu kan grocery juga, ini Target ini gede perusahaannya dan ada marketnya juga. Nah, aku itu takutnya, memang lengkap sih, aku pakai glove, sarung tangan, aku pakai baru-baru ini pakai masker karena udah lebih parah untuk kena di virusnya, kena di Amerika. So pemerintah sangat ketat sekarang. Di awal Mei itu wajib pakai masker ke publik, keluar, pokoknya keluar lah. Kemarin kan hanya ke supermarket aja yang wajib
sekarang mau keluar, mau jalan, pokoknya itu harus ada mask. Nah, buruknya lagi itu ada salah satu teman, tapi itu katanya bukan teman yang di bagian vendor yang lain, itu terinfeksi si core. Nah, di situ dong langsung ditelepon sama pihak HRD. Ini ada tim kita yang terinfeksi virus tersebut. Nah, kamu gimana? Kalau situasi dari toko sih ini tetap bersih, ya benar, setiap pagi itu jam 6 mulai itu ada pembersihan, dan pembersihan ada kalanya juga, berkala, nggak hanya pagi doang. And hand sanitizer tetap disediakan, masker disediakan, gloves disediakan, terus untuk hand soap tetap disediakan. So pokoknya melindungi diri sendiri lah, karena disediakan semua oleh pihak targetnya. Tapi tetap ya, walaupun lengkap, ada kalanya kita lengah membuka maskernya atau hal sebagainya, atau glovesnya langsung robek, sesuatu benda-benda yang kita sentuh, karena itu produknya yang kami susun itu bukan hanya 1-2 orang yang megang, mungkin ada beberapa, kita juga nggak tahu itu dari siapa saja yang memegang produk itu, apakah dia tidak terinfeksi atau tidak. Dan ditambah lagi ada pekerja yang terkena si core-nya itu. Nah, kalau aku sih tetap jaga, dan kadang aku takutnya ya kebawa ke rumah juga. Kalau aku sendiri kena sih ngeri, amit-amit, jamang bayi, amit-amit. Mana juga suami kan awal dari informasi adanya si core itu sudah worry banget, sampai dia kayaknya, aku nggak tahu, entah tiba-tiba dia bilang kayaknya pernapasanku ini nih, kayak aku nggak tahu, dia terlalu worry banget. So dia sampai pergi ke rumah, ke family doctor juga untuk berobat. Dia sangat worry, so aku juga menjaga, dimana keluarganya juga pada saat diminta pemerintah untuk lockdown, semua keluarganya yang tinggal di sini benar-benar di rumah, tidak bekerja. Abangnya, kakaknya itu di rumah benar, dan ada stok barang 1 bulan, stok makanan 1 bulan. Sedangkan kami enggak, entah kenapa aku juga nggak khawatir banget akan makanan. Bukan karena aku bekerja di supermarket yang ada grocery-nya, tapi aku sebelumnya sudah ada yang untuk membersihkan rumah, yang ada yang membunuh bakteri yang itu dah. Terus segi makanan palingan, karena aku juga nggak makan banyak, tetap ada. Dan menurutku juga grocery akan tetap buka, dan kenyataan masih buka, dan barangnya juga tetap masih ada, baik dari tisu toilet, dari makanan segi dari spaghetti. Itu memang awal-awal itu kosong terus, kosong, tapi tetap ada setiap harinya. Hanya si hand sanitizer yang tidak ada setiap hari, itu ada waktunya, paling hari Senin atau hari apa gitu, saya lupa. Nah, aku minta sama si suami aku, ya udah, karena dia terlalu worry, dan aku menerima telepon bahwa salah satu pekerja di target itu ada yang terkena si core itu. So mereka nanya aku mau masuk atau enggak, atau masih mau maksudnya nggak bekerja 2 minggu, setidaknya 2 minggu ya. Aku bilang aku masuk aja gitu kan, soalnya juga malam aku kerjanya, jadi masih lebih safety untuk si core. Tapi tetap juga dari segi barang yang kita pegang itu nggak safety juga, tapi kita pakai gloves. Dari orang-orangnya itu juga yang datang, kita juga nggak tahu mereka itu bertemu dengan keluarga atau temannya yang lain di luar, kita nggak tahu. Tapi tetap berdoa saja, dan aku hanya minta sama suami karena dia sangat worry banget, sangat khawatir banget. Jadi aku minta ya kita berpisah aja dulu sampai memastikan benar-benar
tidak terinfeksi, atau iya pokoknya aku bilang sama dia kalau kamu mau kamu bisa tinggal dengan abang kamu di apartemen abang kamu, karena di sana kan ada 2 ruangan ya, ada 2 ruangan, sedangkan di rumah kita kan hanya 1 kamar doang. Di sana ada 2 kamar, kamu bisa balik dulu sementara selama masa sikor ini kali ya, karena aku kan bekerja, dan kalau kamu juga bekerja kan jarak ke tempat kerja kamu lebih dekat. Tapi ya mungkin dia terenyuh atau terharu, mungkin rasa takutnya juga sudah hilang, atau dia terinspirasi ke aku juga nggak tahu. Dia bilang relax, Wani, relax. Kayaknya dia enggak. Aku tanya, kamu kapan mulai tinggal sama abang kamu? Tapi semogalah tidak terjadi apa-apa, karena kalau mati juga, orang sehat mati, setidaknya aku dan dia itu sudah berusaha untuk selalu bersih, dari segi selesai kerja cuci tangan atau cuci tangan beberapa kali di tempat kerja, menggunakan hand sanitizer, pulang kerja langsung mandi dan semuanya bersih. Karena juga aku berpikir, aku ada worry juga, kita kan nggak tahu imun siapa yang lebih kuat bisa mengalahkan sikor itu, dan bisa dibilang intensitas ciumanku juga berkurang karena aku juga takut apakah aku ada. Kalau dia ada sih aku nggak khawatir ya, takutnya dari aku kena ke dia. Pokoknya aku khawatir kalau menyakiti orang atau menularkan ke orang, itu saja sih, tapi semoga enggak. Jadi ini saja sih yang ku sharekan, bahwa ya suka duka bekerja seperti aku. Sukanya ya masih begaji, karena gaji 2 minggu sekali, sebulan itu 2 kali. Jadi kalau nggak kerja kan nggak berduit, sedangkan aku kan tujuannya mau cari dolar, mau ngumpulin dolar, biar nanti biar apa ya? Ya pokoknya nikmat aja menggunakan uang sendiri gitu. Aku nikmati dulu kopi dalgodaku yang ini beda. Aku pakai apa sih namanya, sirup karamel, karena aku juga kerja malam. Sumpah enak banget, karena aku juga kerja malam. Tapi kayak semalam aku tidurnya cepat jam 8-an, dan aku nggak bisa tidur lagi berhubung kerjanya ke malam. Jadi aku kayak bad woman, yes, kayak kelelawar. Ya ini saja suka duka tinggal di Amerika yang bekerja di bagian supermarketnya dan harus bekerja di masa pandemik yang sangat khawatir akan infeksi itu juga, sampai mau minta pisah sama suami hanya karena takut kalau aku sampai menularkannya. Sedih emang, tapi ya harus bagaimana lagi, namanya juga hidup harus dijalani dan tetap berdoa. Itu sih teringatnya. Kopiku enak banget. Nah aku buatnya ini nggak pakai seperti kayak di orang-orang bilang 2 sendok untuk kopinya, karena aku nggak terlalu kuat sama kopinya, jadi aku pakainya hanya 1 sendok doang. Ini saya pakai takaran sendok teh, bukan sendok makan, jadi tergantung kitanya sih. Dan aku cicipinya enak pakai banget. Udah dulu ya sobat, hanya ini saja. Semoga buat teman-teman yang ingin bertanya lagi kerjaku apa, please bisa dilihat di video sebelumnya bagaimana aku mendapatkan pekerjaan dan apa pekerjaanku. Dan di sini juga aku memastikan pekerjaanku itu tidak ringan, tapi aku sangat menyukainya. Selamat menikmati, dan jangan lupa untuk nge-share video ini ke sosial media teman-teman, dan kasih aku saran untuk membangun video-video aku. Semoga teman-teman
bisa membantu mendukung video aku. Cukup sekian ya, bye.